Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk di sesi kedua kali ini ya, di modul kedua, yaitu kita bahas tentang eksplorasi data. Nah, di sini ada data dan skala pengukurannya. Ya. Nah, pendahuluannya itu ada data science, bidang ilmu yang sangat bergantung kepada data. Ya. Data merupakan inti dari setiap analisis dan pengambilan keputusan, di mana data itu sendiri adalah abstraksi dari entitas di dunia nyata seperti manusia, benda, atau kejadian. Setiap entitas memiliki beberapa atribut yang menentukan jenis sifat data. Nah, di sini atribut itu properti dari data, seperti nama, jenis, atau nilai. Atribut dapat berupa variabel atau fitur. Atribut menentukan jenis analisis yang akan digunakan dalam pengolahan data. Nah, lalu ada jenis data. Data dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti data terstruktur, data tidak terstruktur, data bahasa alami, data yang dihasilkan oleh komputer, data berbasis graf, data audio, video, citra, dan data streaming. Nah, di sini ada data terstruktur, yaitu data yang memiliki format yang sudah ditentukan seperti tabel, spreadsheet, atau database. Dan data terstruktur mudah untuk disimpan, diakses, dan dianalisis. Sementara itu data tidak terstruktur adalah data yang tidak memiliki format yang sudah ditentukan, seperti teks, gambar, audio, atau video. Data tidak terstruktur sulit untuk disimpan, diakses, dan dianalisis. Sementara itu data bahasa alami adalah data yang berupa teks atau ucapan yang menggunakan bahasa manusia, seperti artikel, buku, email, atau podcast. Data bahasa alami memerlukan pemrosesan bahasa alami, natural language processing, untuk mengerti makna dan konteksnya. Data yang dihasilkan oleh komputer adalah data yang berasal dari aktivitas atau operasi komputer seperti log, sensor, atau transaksi. Data yang dihasilkan oleh komputer biasanya memiliki volume, variasi, dan kecepatan yang tinggi, sehingga memerlukan teknik big data untuk mengolahnya. Lalu ada data berbasis graf, data yang merepresentasikan hubungan antara entitas, seperti jaringan sosial, web, atau peta. Data berbasis graf memerlukan struktur data dan algoritma khusus yang menyimpan dan menganalisisnya. Data audio, video, dan citra adalah data yang berupa sinyal, suara, gambar, atau gerakan yang merekam informasi dari visual atau auditori, seperti musik, film, atau foto. Data audio, video, dan citra memerlukan teknik pengolahan sinyal, data, sinyal, dan pengenalan pola untuk menginterpretasikannya. Sementara itu, data streaming adalah data yang dihasilkan secara terus-menerus dan real-time, seperti data dari media sosial, IoT, atau CCTV. Data streaming memerlukan teknik streaming analytics untuk mengolah dan menganalisisnya secara cepat dan efisien. Data numerik, data yang berupa angka atau bilangan seperti usia, berat, atau skor. Data numerik dapat dibagi lagi menjadi data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang hanya dapat mengambil nilai-nilai tertentu, seperti jumlah siswa dalam satu kelas. Data kontinu adalah data yang dapat dibagi ke dalam tingkat yang lebih halus, seperti tinggi badan seseorang. Lalu ada data kategorik. Data kategorik berupa data yang berupa kategori atau label, seperti jenis kelamin, warna rambut, atau merek. Data kategorik dapat dibagi lagi menjadi data nominal dan data ordinal. Data nominal adalah data yang tidak memiliki urutan atau tingkatan seperti nama negara atau hobi. Data ordinal adalah data yang memiliki urutan atau tingkatan seperti tingkat kepuasan atau tingkat pendidikan. Nah, kita bicara tentang eksplorasi data. Di sini ada eksplorasi data membantu dalam memahami karakteristik dataset dan memilih metode analisis yang tepat. Eksplorasi data menggunakan alat analisis eksploratif data ADA untuk memahami sifat, struktur, dan distribusi data.
Lalu, ADA juga digunakan untuk mengamati hubungan antara berbagai atribut dalam dataset. Ya. Lalu, ada hasil eksplorasi data dapat berupa tabel, perhitungan statistik sederhana, atau grafik data. Nah, tujuannya untuk eksplorasi data ini, yang pertama itu adalah memahami data itu sendiri, memberikan gambaran umum mengenai setiap atribut variabel dan hubungan antar variabel. Lalu mempelajari nilai khas data yang beragam dan nilai-nilai atas rata-rata ya atau outliers ya. Yang kedua menyiapkan data ya, membersihkan data dari noise, missing dan inconsistent. Mengubah data menjadi format yang sesuai, menyimpan data dalam media yang aman dan mudah diakses. Yang ketiga, metode data science. Memilih dan menerapkan metode yang tepat dengan data dan tujuan. Menggunakan metode statistik, machine learning, atau algoritma. Mengoptimalkan kinerja dan akurasi model. Yang keempat, menganalisis hasil. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk visual atau naratif. Menarik kesimpulan dan rekomendasi hasil, mengevaluasi dan memperbaiki proses data science. Nah, di sini ada proses pada eksplorasi data. Eksplorasi data adalah tahapan dasar dalam proses data science untuk memahami karakteristik dataset dan memilih metode analisis yang tepat. Yang kedua, pemahaman data melibatkan memahami data yang tersedia, jumlahnya, relevansinya, kualitasnya, cara pengumpulannya, dan siapa yang memahaminya. Yang ketiga, pra-pemrosesan data, mengacu pada mengubah data mentah menjadi format yang dapat dimengerti. Ini mencakup membersihkan data dari noise, missing, dan inconsistent, mengubah data menjadi format yang sesuai, dan menyimpan data dalam media yang aman dan mudah diakses. Nah, hasilnya dari eksplorasi data tersebut adalah data yang sudah siap untuk diolah lebih lanjut dengan metode data science yang sesuai. Data bersih adalah data yang sudah bebas dari data duplikat, kosong, error, atau outliers. Data rapi adalah data yang tersusun dan terstruktur dalam kolom dan baris, misalnya dalam tabel atau spreadsheet. Lalu data konsisten adalah data yang sudah memiliki format yang sama dalam sebuah kolom, misalnya tidak tercampur antara data numerik dan teks. Lalu ada panduan eksplorasi data. Ya, ada 9 di sini. Yang pertama, merapikan data, menyusun data dalam format standar seperti baris dan kolom. Yang kedua, menghitung rata-rata dan deviasi standar, mengukur nilai tengah dan sebaran data. Yang ketiga, membuat histogram dan box plot, mengubah grafik untuk melihat distribusi data. Lalu melakukan pivot ya, atau dimensional slicing, mengumpulkan data berdasarkan atribut tertentu. Yang kelima, mencari korelasi antar atribut, mengukur hubungan antara dua atau lebih atribut. Lalu visualisasi data menampilkan data dalam bentuk visual seperti grafik, grafik garis, batang, atau titik. Lalu menggunakan metode statistik, menerapkan metode statistik seperti uji hipotesis, regresi, atau klasifikasi. Yang kedelapan, menggunakan metode machine learning. Menerapkan metode machine learning seperti K-means, decision tree, atau neural network. Yang kesembilan, menggunakan teknik algoritma. Menerapkan teknik algoritma seperti association rule, clustering, atau recommendation system. Lalu kita masuk ke data processing. Ya. Pengantar dan tantangan data pre-processing. Ya. Jadi menjelaskan kondisi dan masalah yang sering dihadapi dalam data mentah seperti noise, missing values, dan inkonsistensi. Menjelaskan metode-metode yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut, seperti manual cleaning dan automatic cleaning. Nah, di sini ada metode data pre-processing itu ada 4, yaitu data cleaning, menghapus noise, dan mengkoreksi inkonsistensi. Lalu data integration, menggabungkan dari data dari berbagai sumber. Lalu data reduction, mengubah volume data tetapi menghasilkan hasil analisis yang sama atau serupa. Lalu data transformation, menormalisasi dan mengagregasi data. Nah, kita bicara tentang data cleaning dulu. Untuk dibahas dari 4 yang tadi metode data processing. Ya. Mengapa missing value menjadi masalah?
dapat mengurangi kualitas dan reliabilitas data, dapat menyebabkan kesalahan atau bias dalam analisis data, dapat mempengaruhi pemilihan dan kinerja metode data science. Bagaimana cara menangani missing value? Yaitu mengabaikan atau menghapus tuple, terutama untuk kasus klasifikasi. Ya, mengisi nilai yang hilang secara manual, mengisi meskipun ya memakan waktu dan tidak efisien. Ya. Lalu menggunakan konstanta global seperti unknown atau null, meskipun dapat menghilangkan informasi. Lalu menggunakan tendensi sentral dari atribut seperti mean atau data normal, ya, atau median untuk data skewed, ya. Nah, di sini ada cara untuk menangani noise data, ya, atau metodenya. Yang pertama, binning. Itu membagi data yang sudah diurutkan menjadi beberapa segmen atau bin yang berukuran sama. Kemudian mengganti nilai data dalam setiap bin dengan nilai rata-rata, median, atau batas bin. Metode ini dapat mengurangi noise dengan meratakan validasi data. Lalu ada regresi, ya, yaitu menggunakan fungsi regresi untuk memodelkan hubungan antara atribut, variabel, dan mengestimasi nilai data yang hilang atau noise. Ya. Metode ini dapat mengurangi noise dengan mengikuti pola data yang ada. Ya. Lalu ada analisis outlier ya. Ini itu mendeteksi dan menghapus data yang nilainya sangat menyimpang dari sebagian besar data. Yang disebut outlier itu outlier dianggap sebagai noise karena dapat mengganggu analisis data. Ya, metode ini dapat menggunakan teknik statistik, visualisasi, atau algoritma untuk menemukan outlier. Ya, terima kasih untuk modul 2 kali ini tentang eksplorasi data. Apabila ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silahkan bertanya melalui pesan e-learning. Ya, saya akhiri untuk penjelasan modul kedua tentang eksplorasi data. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Atau salam sejahtera untuk kita semua.